Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Frandi Argadinata MH selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik di Dunia Islam serta teman-teman semua. Di sini saya Faizatun Nadifah dengan NIM 12661320003 sebagai moderator dan rekan saya Dea Yunita Anggraini dengan NIM 12610320023 dan juga Nafilda Putri Rahmasari dengan NIM 12610320024 sebagai pemateri yang akan mempresentasikan hasil makalah kelompok kami dengan tema situasi politik pasca wafatnya Utsman bin Affan. Kepada Nafilda dan juga Dea, saya persilahkan untuk membacakan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafilda Putri Rahmasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitnah dan pembunuhan terhadap Khalifah Utsman. Keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia adalah salah satu sahabat yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW akan masuk surga. Bahkan ia disebut oleh beliau sebagai temannya di surga. Utsman bin Affan dialah Dzunurain, pemilik dua cahaya, karena Rasulullah SAW telah menikahi dua putrinya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, kepada laki-laki pencatat Al-Quran. Ini saat umat mengalami kekeringan, dialah yang membeli sumur Raumah dan memberikannya untuk kepentingan umat Islam. Dia pula yang membiayai Jaisyul Usrah, pasukan perang Tabuk. Di balik keutamaan dan juga keluar biasanya seorang Utsman bin Affan dalam memimpin pemerintahannya pada masa itu tak lepas dari fitnah-fitnah yang pernah dilontarkan kepada beliau yang bertujuan untuk menjatuhkan pemimpinannya. Adapun fitnah-fitnah yang pernah ditujukan yakni: 1. Adanya konspirasi gerakan terselubung. Gelombang fitnah ini berawal dari gerakan terselubung yang dirancang oleh Abdullah bin Sabalanabutullah alaih. Ia dikenal juga dengan sebutan Ibnu Saudah. 2. Tuduhan nepotisme terhadap Utsman dan para penjabatnya. Utsman bin Affan dituduh melakukan nepotisme, yakni memprioritaskan kaum kerabat dan keluarganya dalam urusan pemerintah. 3. Tuduhan tentang hadiah untuk kerabat. Utsman dituduh sering memberikan hadiah kepada kaum kerabat dan keluarganya. Kebijakan seperti ini pun sebenarnya telah dijalankan oleh Rasulullah SAW dan kedua khalifah setelah beliau. 4. Tuduhan lainnya yaitu Utsman bin Affan dituduh memberikan 1/5 ghanimah Afrika kepada Marwah bin Al-Hakam. Padahal Marwah membeli ghanimah itu seharga 100.000 dirham karena 1/5 ghanimah itu berupa barang-barang berupa perkakas dan hewan ternak yang sulit dibawa ke Madinah. 5. Utsman bin Affan mengirim investigator. Fitnah-fitnah yang terus merebak mendorong Utsman bin Affan mengambil tindakan. Ia mengutus beberapa pembantunya untuk melakukan pemantauan ke daerah-daerah. 6. Konspirasi pemberontakan. Kaum Sabiyah berkoordinasi dan bergerak dari wilayah masing-masing dan berhasil mengumpulkan orang-orang yang bisa mereka perdaya. 7. Pemberontakan masuk ke Madinah. Penduduk Madinah baru terkejut ketika mereka tiba-tiba mendengar gema takbir bersahutan dari seluruh sisi kota. Lihat situasi dan kondisi seperti itu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu segera mengirim surat ke berbagai daerah untuk meminta bantuan. Dalam kondisi seperti itu, para sahabat yang dipimpin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berhasil memenangkan masa itu hingga Utsman bin Affan dapat berpidato dan berbincang langsung dengan para pemberontak. 8. Surat palsu. Melihat kondisi masa merasa puas dengan jawaban-jawaban Utsman bin Affan. Para pemimpin pemberontak pun akhirnya berpura-pura menerimanya dan ikut berbalik pulang. Namun mereka merancang ide membuat surat palsu untuk mencapai tujuannya, memasukkan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menolak keras berkenaan dengan surat itu. Untuk menyelesaikannya, Utsman bin Affan meminta 2 saksi dan mereka pun bersumpah tidak pernah mengirim surat tersebut. Namun para pemberontak tidak terima sumpah itu, lalu mereka memutuskan untuk mengepung rumah Utsman bin Affan dan menuntutnya mundur dari kekhalifahan. 9. Pengepungan keji. Para pemberontak tidak mau mengindahkan nasihat para sahabat agar kembali ke daerah masing-masing. Mereka bersikukuh mengepung rumah Utsman bin Affan. Dalam
kondisi genting seperti itu, para sahabat segera mengirimkan putra-putra mereka untuk menjaga rumah Utsman bin Affan. Para pemberontak melakukan hal keji, menghalangi pasokan makanan minuman ke rumah Utsman. Ali bin Abi Thalib berkata kepada mereka, yang kalian perbuat itu tidak seperti cara orang-orang mukmin maupun orang-orang kafir. 10. Utsman bin Affan terbunuh syahid. Setelah mengepung kediaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, total sebagai merontak memanjat dari rumah sebelah kemudian membunuh Utsman bin Affan. Saat itu sedang membaca Al-Quran. Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada 17 Zulhijjah. Syahid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi berkorbannya fitnah yang lebih pelik. Selanjutnya, Al-Khawarij. Hal ini dapat dilihat dari adanya legitimasi doktrin teologis yang bersumber dari ayat Al-Quran yang diambil secara lahiriah sebagai pencerminan sikap Badawi. Mereka menganggap arbitrase merupakan penyelewengan dari ajaran Islam. Termasuk mereka yang terlibat dalam arbitrase dicap sebagai kafir dan juga harus dibunuh. Perkembangan term kafir meningkat menjadi term musyrik sesuai dengan perkembangan kelompok Al-Khawarij. Perkembangan term kafir menyebabkan terjadinya perpecahan dalam tubuh Al-Khawarij. Ada yang menyebutkan terpecah dalam 18 subsekte, dan ada pun yang mendapat 20 bahkan lebih dari jumlah tersebut. Dalam perjalanan sejarah hanya ada beberapa subsekte yang dianggap besar, yakni antara lain Al-Muhakimah, Al-Azariyah, Al-Zadidah, Al-Sufriyah, dan juga Al-Ibadiyah. Ini mengenai Mu'tazilah. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah muncul di kota Basra atau Irak pada abad kedua Hijriah, tahun 105 sampai 110 Hijriah. Tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan juga Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelopornya adalah seorang penduduk Basra, mantan murid Hasan al-Basri yang bernama Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini lahir di Madinah pada tahun 700 Masehi. Kemunculan ini adalah karena Wasil bin Atha berpendapat bahwasanya Muslim berdosa besar, bukan mukmin dan juga bukan kafir, yang berarti dia berada di posisi fasik. Imam Hasan al-Basri berpendapat bahwasanya mukmin berdosa besar masih berstatus mukmin. Selanjutnya, ajaran pokok Mu'tazilah. Abu Hasan al-Khayyat berkata dalam kitabnya Al-Intisar, yang mana beliau mengatakan tidak ada seorang pun yang berhak mengakui sebagai penganut Mu'tazilah sebelum ia mengakui usulul khamsah, yaitu at-tauhid, al-adl, al-wad'u wal-wa'id, al-mazilah bainal manzilatain, al-amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Selanjutnya mengenai ciri-ciri pemikiran Mu'tazilah. Yang pertama, menafikan sifat Allah. Apa-apa yang disebut sifat Allah sebenarnya bukanlah sifat yang mempunyai wujud tersendiri di luar zat Allah, melainkan sifat esensi Allah. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat dalam isi, tidak dalam gaya dan bahasa. Yang ketiga, bukan hanya mustahil untuk berbuat zalim bagi Allah, tapi Allah tidak mungkin berbuat zalim. Yang keempat, Allah tidak berkuasa untuk memasukkan orang yang telah menjadi ahli surga ke neraka dan juga sebaliknya. Demikian pula Allah tidak berkuasa mengurangi kenikmatan para ahli surga dan menambah siksaan para ahli neraka. Yang kelima, kemampuan untuk melakukan sesuatu telah ada di dalam diri manusia sebelum perbuatan itu dilakukan. Yang keenam, Al-Quran tidak bersifat qadim. Yang ketujuh, saat ini surga dan neraka belum mempunyai wujud karena surga dan neraka belum bisa dimasuki. Yang kedelapan, Allah menghendaki makhluknya pada sesuatu yang baik. Oleh karenanya Allah akan menunjukkan pada tujuan dan jalan yang terbaik. Yang kesembilan, Allah tidak menyukai keburukan. Oleh karenanya Allah tidak akan mengarahkan makhluknya pada sesuatu yang buruk. Yang kesepuluh, perbuatan baik dan buruk manusia adalah pilihan manusia itu sendiri. Baiklah, itu tadi serangkaian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya diskusi akan dilanjutkan di WA Group. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.